Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai soal-soal PTS kemarin ya. Jadi langsung saja nomor 1 ya. Di sini katanya Sita itu melarutkan 3 gram batu kapur di 250 ml air. Terus akhirnya gelas bekernya jadi panas. Suhunya semula 26 menjadi 30. Nah, yang ditanyakan adalah lingkungan. Kalau lingkungan berarti lingkungan itu adalah sesuatu yang bisa kita rasakan dampaknya, Dek. Jadi untuk konteks ini berarti lingkungan ini adalah sesuatu yang bisa kita rasakan perubahannya. Perubahan di sini kan adalah perubahan suhu ya. Ada terasa panas juga. Nah, kira-kira yang mana nih? Kalau misalkan saya gambarkan seperti ini, ya, ini tadi ada batu kapurnya ya. Kita bisa merasakan panas dari ini itu ketika kita menyentuh gelasnya, betul. Kita menyentuh gelas beker, maka kita akan merasakan panasnya. Nah, sedangkan untuk mengetahui perubahan suhunya, tentu saja kita harus melihat dari si termometernya dong, ya kan? Nah, berarti si lingkungan ini bisa kita ketahui dari mana? Dari si gelas dan juga dari si termometer. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut. Untuk nomor 2. Nomor 2 ini yang ditanyakan adalah reaksi endoterm. Nah, reaksi endoterm itu adalah reaksi di mana dia itu entalpi awalnya itu lebih kecil daripada entalpi akhir, ya kan? Kalau misalkan kalian bayangkan ada suatu gelas berisi dengan es batu, ya kan? Nah, terus es batu ini yang semula dingin ya, lama-kelamaan akan mencair. Nah, berarti entalpi awal dari si es batu ini adalah kecil. Tapi lama-kelamaan dia akan menyerap si kalor. Nah, jadinya entalpinya besar. Nah, terus untuk si endoterm itu tandanya adalah positif, ya kan? Berarti delta H-nya itu sama dengan lebih dari 0. Nah, kalau kita lihat di sini yang entalpi awalnya lebih kecil ini ya masuk. Nah, ini yang B. Oke. Lanjut ya. Nomor 3. Oke, nomor 3 ya. Jadi nomor 3 ini ada 4 peristiwa. Ada pakaian basah jadi kering, ada pembakaran gas LPG, terus ada logam yang dilelehkan, dan juga perkaratan besi. Nah, kira-kira yang endoterm itu yang mana? Kita telaah satu-satu ya. Sebelum kita masuk ke pernyataan ini, ingat, kalau misalkan saya tulis di sini, kalau misalkan endo itu apa? Endo itu adalah menyerap panas, menyerap kalor. Nah, kalau misalkan exo berarti kebalikannya dong, yaitu adalah melepas kalor. Oke, ingat-ingat. Ini menyerap atau membutuhkan juga sama ya. Kita mulai. Yang 1. Nah, di sini pakaian basah jadi kering. Berarti otomatis dia butuh panas dong, butuh kalor. Nah, berarti dia adalah endo. Terus lanjut, nomor 2. Pembakaran gas LPG. Kalau pembakaran berarti dia itu melepaskan kalor, ya kan? Berarti dia adalah exo. Lanjut, kalau misalkan yang nomor 3, logam dilelehkan. Berarti dia menyerap kalor, betul kan, butuh panas. Jadi dia endo. Lanjut, yang terakhir perkaratan besi. Nah, kalau perkaratan besi ini terjadi reaksi oksidasi ya, maka dari itu bisa dikatakan sebagai reaksi eksoterm. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3, yang E. Oke, lanjut nomor 4. Saya naik dulu. Nah, di sini ada 4 gambar. Gambar di sini ini yang nomor 1 dan 2 ini terjadi penurunan suhu, ya kan? Kalau misalkan si
3 dan 4 itu terjadi kenaikan suhu. Nah, kira-kira yang termasuk eksoterm itu yang mana? Di sini yang ditanyakan eksoterm ya. Yang termasuk eksoterm. Ingat, kalau misalkan eksoterm itu lingkungannya ini akan menjadi semakin panas, ya kan? Semakin terasa efek pelepasan kalornya. Jadi, semakin panas dong rasanya, semakin suhunya semakin naik. Nah, kalau dari 1 sampai 4, yang suhunya naik adalah 3 dan 4. Jadi yang A. Oke. Bisa ya? Lanjut. Nomor 5. Nah, di sini nomor 5 ini ada reaksi pembentukan. Ingat, kalau misalkan pembentukan kristal, berarti fasenya itu adalah yang ada kurungnya S. Gini ya, Dek ya. Ini namanya solid. Solid itu padatan atau kristal. Kita lihat, yang A, apakah ininya Na2SO4 bentuk solid? Bukan, berarti enggak ya. Terus, kita lihat lagi, yang B. Oh, ini ada yang C juga, D dan E juga sama. Untuk membedakannya, kita lihat lagi. Kalau kristal, kalau produknya adalah kristal, otomatis yang di sebelah kanan setelah panah ini itu nggak usah ada airnya, H2O-nya. Jadi yang B ini kurang betul. Lanjut, kita lihat yang C. Udah fasenya, udah air. Sekarang kita setarakan, Dek, antara si kanan produk dan juga reaksinya. Apakah sudah setara atau belum? Kita lihat, Na2, oke sama. O-nya 1, O-nya 2, 3 ya totalnya ya. Terus yang sebelah kanan itu 4. Nah, berarti ini tidak setara. Lanjut, yang nomor D, yang D maksud saya. 2Na. Ini juga 2. S-nya 8, tapi 1 kali 8 dibagi 8, berarti 1 ya S-nya ya. Terus yang sebelah kanan juga 1. O-nya ada 2 kali 2, berarti 4. Ini juga 4. Oke, berarti yang D itu setara. Karena yang ditanyakan itu adalah Na2SO4 saja, berarti yang betul adalah yang D. Kalau misalkan kalian setarakan yang E juga setara, Dek. Tapi di sini ada 8 mol, jadi kurang betul gitu ya. Jawabannya yang D. Lanjut, nomor 6. Di sini itu ada katanya penguraian ya. Mana sih yang termasuk penguraian? Ingat, kalau misalkan penguraian itu berarti dari suatu senyawa, misal di sini ada apa ya, saya nulisnya ya, AB misal ya, AB menjadi unsur A dan B. Ini contoh ya. Jadi ini senyawa, terus kalau diuraikan menjadi unsur A dan juga B. Nah, kira-kira yang sama dengan model seperti ini tuh yang mana? A, B, C, D, E. Yang A, betul, yang A jawabannya. Terus kita lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini ada reaksi apa ini? Ini reaksi pembentukan, karena kebalikan dari si penguraian ya. Kalau penguraian kan berarti dari senyawa menjadi unsur-unsur, tapi kalau pembentukan dari unsur-unsur menjadi senyawa. Kita crop aja. Bentar, kita pindahin ke sebelah soal selanjutnya. Waduh, terlalu kecil. Waduh, terlalu besar. Oke, ini ya, saya taruh sini aja nggak apa-apa ya. Biar gampang aja. Nah, lanjut ya untuk soal nomor 7. Jadi, nomor 7 itu reaksi ini ya. Ini ada reaksi apa ini?
pembentukan. Nomor 7. Nah, terus kita lihat di sini. Katanya di sini tuh penguraian. Kalau misalkan dari reaksi pembentukan menjadi penguraian, berarti ingat si delta H-nya ini kita harus ubah dulu. Karena di sini dia delta H-nya itu minus, berarti kita harus ubah menjadi plus 92. Oke, dapat ya? Terus dilihat lagi, apa yang harus dirubah lagi? Di sini katanya 1 mol dari NH3. Nah, dicek di sini, ternyata di sini ada 2 mol, Dek. Kalau misalkan di resepnya gitu ceritanya ya, kalau 2 mol dia itu melepas 92, berarti kalau misalkan cuma 1 mol, berarti harus dibagi 2 dong. Ya enggak? Kalau 2 jadi ini, kalau 1 berapa? Nah, ya udah tinggal dibagi 2 aja deh. Tinggal dibagi 2 yaitu plus 46 yang C. Mudah ya? Udah. Lanjut nomor 8. Nah, di sini tuh ada diagram, diagramnya tuh modelnya seperti ini. Terus yang ditanyakan tuh adalah PbO dan PbO2, ya. Kita lihat di sini yang PbO tuh yang ini ya. Nah, nih. Terus yang PbO2 ini. Kalau dilihat dari model ini, berarti dia itu adalah reaksi pembentukan, ya kan? Ini jadi ini. Nah, kalau reaksi pembentukan itu delta H produk dikurangi delta H reaksi atau reaktan gitu ya. Oke. Nah, kalau ini berarti min 277 dikurangi min 217. Berapa totalnya? Ya 60, min 60. Tapi udah betul seperti ini aja? Enggak, lihat lagi. Di sini katanya reaksinya tuh dalam 1 mol. Sedangkan di diagram dia itu terdiri dari 2 mol. Berarti kasusnya sama kayak tadi. Kita harus membagi 2. Yaitu berapa? Min 30. Oke, dapat yang E. Lanjut, nomor 9. Nomor 9 ini dia itu adalah hukum Hess ya. Model diagram lain lah ya. Nah, kalau misalkan seperti ini bagaimana? Yang ditanyakan kan delta H3. Delta H3 ini ya. Nah, berarti untuk mencarinya kita harus mengurangkan delta H2 dengan delta H1. Ya enggak? Jerat-jerat untuk mendapatkan delta H3. Delta H2 dikurangi delta H1. Jadi, jawabannya adalah si berapa nih? 242 dikurangi 2 berarti plus ya. Plus 43. Oke, plus 43. Lanjut untuk nomor 10. Bentar, saya turunkan. Kurang turun lagi. Nah, jadi untuk nomor 10 ini kasusnya sama seperti si nomor 8. Cuma kalau ini yang ditanyakan 1 mol dan di diagram sama-sama 1 mol. Berarti ya udah 983 dikurangi 206 sama dengan min 777 yang B gitu. Oke, lanjut. Yang nomor 11. Nomor 11 ini katanya ada H2O air ya yang harus diuapkan. Nah, dia itu membutuhkan 40 kilojoule. Ini 1 mol air ya, 1 mol air. Kalau nggak ada tulisan di sini berarti ini 1 ya istilahnya ya. Nah, terus kalau misalkan kayak gini, nah terus dalam pertanyaannya katanya dia itu harus menguapkan cuma 45 gram dari H2O aja. Karena tadi satuannya mol, kita harus satukan ini dong, samakan dulu. Si gramnya ini dijadiin mol dulu. Caranya gimana? Ingat rumus N itu kan mol ya. N dari H2O itu sama dengan apa rumusnya? Gram per
mR. Nah, rumusnya kan seperti ini. Terus kita masukin dulu gram ya, 4,5 gram. Terus mR-nya berapa? Nah, mR dari H2O, ingat total dari AR-nya ini. Kan H2O ya, hanya ada 2. AR-nya berarti dikali 2 ini si H, 2. O-nya 1, ini O-nya 1. Berarti 16 tambah 2, 18 gram per mol. Oke, ingat-ingat ya. Terus kita kerjakan dapat ini seperempat ya, 0,25 mol. Oke, nah kan tadi 1 mol, sekarang mintanya 0,25 seperempatnya ya kan. Berarti kalau 1 mol dia 40, kalau seperempat mol berarti 40 dibagi 4 dong ya kan. Jadi seperempatnya kali ini mol kali 0,25 berarti sama dengan seperempat. Berarti seperempatnya kali si ini 40 berapa? 10. Nah, dapet deh si C. Oke, mudah ya, tinggal kalian hafalin ini. Terus jangan lupa MR tuh. Oke, lanjut nomor 12. Nah, ini modelnya ada persen-persenannya. Langsung aja kita sikat 48%. Kita tulis 48 per 100 ya kan. 48 per 100 dari siapa? Dari mol arang atau mol karbon. Ingat tadi itu ada gram per mr. Kita masukin. Gramnya berapa? Di sini ada kilogram. Jadiin gram dulu. 1000. Udah. Terus mr-nya berapa? Mr dari si C itu adalah 12. Berarti kalau seperti ini kita tinggal kerjakan saja. 12 4 ya kan, sama dengan 40 kilo 40 mol berarti ya. 40 mol. Loh Bu, udah dapat mol kok nggak dapat jawabannya. Ingat yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah kalor. Berarti ini dikaliin sama kalornya dulu. Min berapa tuh? Min 393,5 kilojoule per mol. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah yang A. Ya, kalau nggak percaya hitung sendiri. Oke, lanjut ya. Kita cepat aja. Nomor 13. Nah, nomor 13 ini sebenarnya sama ya semuanya ya. Angkanya sama, cuma ada di koma. Jadi, pokoknya kalian hati-hati untuk menghitungnya. Nah, berbicara untuk menghitung kasus soal seperti ini itu bagaimana? Kalau ada kalor jenis, ada perubahan suhu, ada volume juga, atau massa ya lebih tepatnya ya, kita harus memakai rumus Ki macet. Ini Ki larutan ya. MC delta T, Ki macet gitu ya. C-nya C kecil. Nah, terus tinggal masukin aja deh M-nya. Loh Bu, ini kan liter. Gantilah, kan ada 1 gram di sini. Dikaliin, jadinya 3000 gram dikali 4,2. Saya nggak usah nulis satuannya ya, langsung aja. Terus dikaliin sama delta T-nya. Dari 25 menjadi 72. Berarti berapa? 25 sama 22, 47. Oke, nah udah dapat, tinggal dikerjakan, di total akan menghasilkan yang A. Gitu. Paham ya? Pokoknya tinggal masukin, ya Allah, tinggal masukin aja, terus kalian hitung. Oke, lanjut nomor 14. Nah, di sini nomor 14 lebih kompleks lagi karena ternyata ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu nanti rumusnya ada sendiri. Pokoknya kita masukin dulu Ki larutan ya. Ki macet. Lar. MC delta T. Masukin berarti totalnya berapa ini?
ada 2000 dikali 5,18 dikali 1,56 sama dengan berapa itu ya? 16.000 kurang lebihnya ya, karena saya ini ngitung beberapa dibulatkan. Ini terus saya lanjut di sini ya. Ada kikal. Kikal itu adalah kalorimeter. Ada C besar, kapasitas kalor dikali delta T. Ini tinggal masukin yang ini ya, 958 kali 1,56 sama dengan, kalau saya hitung, 1494,5, kurang lebih seperti ini. Terus kita total, yaitu kikalorimeter, kilarutan dulu tambah kikalorimeter. Jadi totalnya itu 17,6 5,5 ya, 655 sekian lah kurang lebihnya. Nah terus di sini tadi kan metan ya, yang ditanyakan metan. Di sini ada 0,16 gram. Kita cari dulu N dari CH4, mol dari metan, gram per mol 0,16 per mr nya 16 sama dengan 0,01 ya, mol satuannya. Jadi untuk mencari delta H nya itu sama dengan min Ki per mol, sama dengan ini dimasukin total, yaitu adalah si B. Oke gitu ya, kan ini tinggal komanya dinaikin aja depan gitu. Paham ya? Paham dong. Lanjut nomor 15 ini, dalam suatu kalori suhunya naik menjadi, kita crop aja terus kita pindah ya biar nggak terlalu pusing. Waduh, besar sekali. Oke, seperti biasa kita pindah ke sini deh ya, nggak apa-apa. Nomor 15, jadi dalam suatu kalorimeter direaksikan 100. Nah, kasusnya ini itu ada dua larutan deh. Jadi ini rada berbeda dengan yang tadi. Kalau misalkan seperti ini, jadi seperti biasa kita masukin ki kalorimeter dulu. Kita masukin ki larutan dulu yuk, ki macet. Saya langsung aja ya ki macetnya tadi. Berarti kan ki larutan. Ki larutan itu tadi saya sudah menghitung. Jadi ada 200 dikali 200 ini totalnya ya, maksudnya ya dari ini dan ini gitu. 200 dikali berapa ini ya? Mana masanya? Kalor jenisnya 4,18. Terus kenaikan suhunya adalah 5 saja. Nah, berarti dikali, kita total dia itu adalah 4180. Terus ki kalorimeter. Nah, ternyata tidak menyerap kalor. Berarti kita anggap tidak ada ya, strip aja. Terus ingat ada ki total. Ki totalnya berarti adalah si ki larutan. Karena ini nggak ada ya, langsung aja. Nah, udah dapet nih. Terus setelah ini dapat, kita mencari yang namanya mula-mula bereaksi setimbang dari si
kita cari yang bersisa dari reaksi ini ya Dek ya. Caranya gimana? Caranya saya tulis di sini ya, nggak apa-apa ya. Jadi seperti ini, biar nggak terlalu banyak. Oke. Nah, seperti ini ya. Saya nulis mula-mula bereaksi setimbang. Ini nggak apa-apa ya. Terus kita bikin garis biar bagus garisnya gini. Kandel banget nggak apa-apa ya. Oke. Nah, terus kita cari molnya. Mol dari NaOH dan HCl. Cara mencari mol dari NaOH ini adalah kalau diketahui di sini molar dan juga volume, berarti kita tinggal kaliin aja Dek. Jadi ingat-ingat kalau misalkan N itu nggak harus gram per mol, tapi N itu boleh molar dikali volume ya. Berarti 1 dikali 100 sama dengan 100 ya kan. 100 satuannya milimol. Saya tulis 100 milimol. Nah, HCl sama kan? 1 molar dikali 1 molar dikali 100. Berarti di sini juga 100 milimol. Nah, karena saat mula-mula, ini M itu mula-mula ya, awalnya itu belum terbentuk NaCl sama H2O, berarti kita strip aja. Nah, setelah NaOH dicampur dengan HCl, kan dia bereaksi. Nah, saat bereaksi ini, molnya itu juga tetap, karena dia koefisiennya 1 ya, jadi 100 milimol. Ini juga 100 milimol. Nah, terus si NaCl dan H2O saat bereaksi juga menjadi 100 milimol, Dek. 100 milimol gitu ya. Terus ini satuannya sama ya. Nah, setelah dia bereaksi, kemudian akhirnya ada yang bersisa. Sisanya. Kira-kira dari reaksi ini siapa sih yang bersisa? Kita lihat di sini. Karena dari mula-mula bereaksi 100, akhirnya si NaOH habis, nggak bersisa. HCl pun begitu, habis, nggak bersisa. Nah, tinggal si garam NaCl dan juga si H2O. Ini sisanya 100 milimol, ini juga 100 milimol. Nah, terus karena di sini itu kita mengukurnya adalah di airnya, maka kita yang mengamati harusnya kita amati yang airnya, H2O-nya. Jadi kita coba lagi kembalikan dia jadi mol satuannya, jangan milimol. Milimol menjadi mol itu dia dibagi 1000 Dek. Jadi 100 ini dibagi 1000, berarti hasilnya 0,01 ya. Terus rumus dari delta H, saya kembali ke sini ya. Rumus dari delta H, ingat, min Q per mol. Berarti min Q-nya tadi si 4180 min ya. Terus dibagi 0,1. 0,1 berarti tinggal maju dong. Berarti 4 ya, inilah pokoknya ya, karena sama-sama seperti ini gitu, paham ya? Oke, lanjut nomor 16. Nah, di sini 16 ini adalah apa ya? Ini tuh adalah kalau misalkan seperti ini mudah sekali Dek. Kalian tinggal masukin aja. Karena di sini O2-nya ini nggak punya delta HF, ya udah, berarti si C2H5OH ini tinggal langsung dikurangi dari total CO2 dan juga H2O. Ini ya, kalian kaliin koefisien depannya ini juga, jangan lupa. Kalau saya ngitung, jawabannya itu yang betul adalah D. Gitu.
Terus lanjut ya, nomor 17. Nah, 17 ini adalah reaksi pembentukan. Nah, kalau pembentukan itu yang diketahui. Nah, ini berarti modelnya sama kan, sama kayak tadi. Kalau ini 2 mol, kalau 92 gram dari ini berapa? Ya udah tinggal cari molnya dulu. Berarti 9,2 gram dibagi berapa? MR-nya. C kali 2 berarti 24, sama ini totalnya 46 ya. 46 gini. Terus berarti ini adalah 0,2 mol. Nah, kalau 2 mol dia sekian, kalau 0,2 mol berapa? Berarti ini kalau pengen gampangnya nih bagi 2 dulu ya. Ini bagi 2 min 13,28 dibagi 2 dikali 0,2 gini ya. Jret totalnya adalah yang C min ya. Oke, lanjut nomor berapa nih? 19. Kalau ini adalah energi ikatan. Posisi ini saya hapus aja deh biar nggak ngebabai. Posisi dari energi ikatan itu harusnya kalian pecah-pecah dulu. Seperti saat kita mempelajari hidrokarbon di awal banget, ingat nggak? Kan ada yang C primer, C sekunder gitu kan. Nah, ingat nggak? Ini nih di sini kita pakai. Jadi ada C2H4. Kita tulis dulu C, kita bikin ininya ya, strukturnya ya. C2 gini kan. Terus katanya mengikat H4. Oh, berarti H4 gini. Kita ngasal aja dulu, H4 gini kan. Nah, ingat kalau misalkan C itu ciri khasnya dia itu harus mengikat 4, tangannya ada 4. Sedangkan di sini dia itu baru ngikat 2. Ini juga 2. Berarti kurang 2 dong. Nah, 2-nya di mana? Taruhlah di sini jadi ikatan rangkap. Betul. Dapat nih. Terus ada HCl plus HCl. HCl. Kalau H kan ngikatnya 1, Cl ya udah tinggal kayak gini aja gitu. Terus menjadi, ini saya tulis ke bawah ya karena nggak cukup ya. Ini ada C2H5Cl. C-nya tulis lagi 2, C2H5Cl. H-nya ada 5, kita tulis dulu sini. Oh, boleh ke sini. Terus sisanya tuh ada Cl. Mana nih pointernya? Nah, sini Cl. Oh, saya tulis dulu di sini H 5 ya, ada 5, terus sini Cl. C-nya baru ngikat 3 berarti sini tengah 1. Oke, selesai seperti ini. Kita kerjakan. Kita lihat dulu. Di sini ada CH ya. C ngikat H. Kita lihat di sini. 1 2 3 4. Nah, ada 4 nih CH-nya. Berarti ini nanti 4 kali CH gitu ya. Terus lanjut. Oke, 4 kali CH. Terus ditambah siapa? Jangan lupa yang tengah ini ada C rangkap 2 ditambah CC ya. Nih jangan lupa. Terus ditambah siapa? HCl. Ya udah berarti tinggal HCl aja. HCl. Oke, HCl ya. Terus ini saya kurung kurawal. Maksudnya di total semua dikurangi. Dikurangi siapa? Dikurangi, kita mulai lagi. CH ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Berarti 5 kali CH. Terus ditambah siapa? Saya tulis ini ya. Ditambah C dan Cl.
Ada ya, CCl tambah CCl. Oke, terus ditambah siapa lagi? Jangan lupa yang tengah, CC, tapi nggak rangkap 2 ya, CC gini. Oke, udah selesai. Nah, kalian tinggal masukin angkanya di sini, terus dikurangkan, dikerjakan gitu. Nah, fungsi dari pembentukan struktur ini kalian biar lebih teliti deh. Kalau misalkan kalian cuma lihat gambar ini, reaksi ini, kalian pasti mikir si Cl ini akan ngiket si H, ya nggak? Jadinya kalian bakal nulisnya si HCl, padahal si Cl ini adalah si Cl ini ngiket si C, bukan si H gitu. Jadi hati-hati. Untuk penulisannya, Bu, apakah Cl harus di sini? Enggak harus di sini. Boleh di atas, boleh di bawah, boleh di kanan, kiri, ya terserah. Pokoknya si C ini harus mengikat 4 unsur lain. Begitu ya. Jadi jawabannya yang betul adalah yang berapa ini? Saya tadi udah ngitung. Yang min 58. Oke. Aduh, lanjut ya. Tanggung nih. Lanjut yang 19 ini katanya 9 gram H2O. Kalau saya tulis seperti H2O, ini menjadi H2 plus O2 gini ya. Ini setengah. Terus 9 gram berarti N sama dengan 9 gram per MR nya 18 gram per mol, berarti sama dengan setengahnya ya, 0,5 dikalikan dengan si total dari ini. Saya tadi udah ngitung, ini sekitar 242 deh. Total dari ini delta H-nya itu sama dengan 242, berarti ini dikali 242 ya, sama dengan 121. Oke, jawabannya yang B. Terus nomor 20 juga sama dek, kasusnya dengan si 18 tadi yang kita jelentrehke seperti ini. Dan strukturnya juga sama, kalian tinggal masukin aja dengan angka yang berbeda. Kalau saya jawabannya itu udah dapat yang C. Oke, jadi gitu ya penjelasan ngebut dari saya. Kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh ditanyakan ke saya. Oke. Saya akhiri ya untuk video penjelasan ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.